Halo Sobat Plato. Kembali lagi di Plato Patreon Late Night Talk. Di sini gue Krisno Aji sebagai host. Gue di sini ditemenin oleh. Nabila Kalista, hai. Jadi hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Jadi kita akan bahas gimana cara time management yang baik dan benar. Jadi kita akan membahas time management. Jadi kita udah kedatangan narasumber yang dari berbagai macam angkatan dan Yang pastinya kece-kece. sibuk-sibuk. Katanya sih sibuk-sibuk, cuma nggak tahu ya ini gimana ya. Jadi langsung aja deh, perkenalan aja. Yang pertama Yang paling dari tua, yang paling tua. Yang berumur ya, Iya, yang berumur tua. Ya elah. Halo guys. Hai. Selamat pagi, siang, sore, malam. Aduh, masih ke bawah dari udah lama. Perkenalkan, nama gua Dwight. And it's good to be back at Plato. Setahun gua di Plato di periode yang lalu dan it's good to be back at my home. Gua angkatan 19 PWK Pradita. That's all I think. Lanjut dulu. yang sebelahnya. Nama saya Raja Abimulya Putra dari angkatan 2020 yang sekarang lagi belajar bersama angkatan 2021. Oke. Tepuk tangan dong. Yuk, tepuk tangan. Untuk kakak kita yang cewek satu ini Yang paling cantik. paling cantik. Aduh, cantik banget, cantik. Bintang Ya. tahu ini. Hai, nama gue Sagista, gue dari angkatan PWK 2021. Ya, seperti kalian lihat di sini gue cewek sendiri. Cantik banget. Ih, gak boleh gitu nanti malu. Selanjutnya nih Yang ada terakhir yang seperti opa-opa paling muda seperti Opa. Ya. Halo, nama gue Riven dari angkatan 22 PWK Pradita. Itu deh. Singkat padat jelas ya, Pak. Gitu. Jelas banget ya. Nah, jadi langsung aja ya pembahasan. Jadi kita kan bahas time management nih. Pasti sibuk-sibuk dong, apalagi Bang Dwight angkatan paling tua ya. Jadi kesibukannya Tapi apa masih nih? muda loh. Tua banget kayaknya, tua banget gitu. Enggak lah, masih muda. Jadi kesibukannya apa kira-kira? Kesibukan sekarang jadi per 28 Oktober kemarin lengser turun dari menyelesaikan periode jabatan HMPS Patreon 2122. Sedih gak? Udah lewat masa sedihnya sih. Terus apa lagi ya? Sekarang lagi nyusun sempro, lagi persiapan sempro. Terus kadang-kadang freelance di Scientia Square Park. Wah, Gitu. keren. Padat banget ya. Ya gitulah. Tapi semangat sempronya Thank you. Semangat juga buat semuanya juga. Buat kita semua semangatnya, tetap menyerah, jangan semangat salah. Bener ya. Apa tuh? Karena kita kelak bakal ngalamin juga ya. Tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi gitu. Ya, bisa dilihat lah ya. Spoiler. Selanjutnya, Kalau Bang Raja. Apa? Mau dipanggil apa? Bang Lord aja lah. ke Lord. King. Kalau kesibukan dari tahun 2020 nggak pernah berbeda, selalu sama. Pertama, usaha. Dari usaha itu saya alhamdulillah sekarang udah bisa mimpin usaha sendiri. Wah, usaha apa tuh? kalau Kalau boleh tahu. usaha apa? Waduh, di bidang perikanan. Oh, Ada iya sih. PT namanya Garda Utama Bersama, itu menaungi perikanan, jadi itu bisa dibilang sebagai supplier Keren. ke rumah sakit Bethsaida ini salah satu contohnya. Keren. Ya, seperti itulah. Jadi, yang kedua, ya lagi merambah ke dunia toko kosmetik. Wow. Waduh. Jadi, Boleh dong. Boleh. barangnya itu kan masuk dari pelabuhan. Ya. Jadi pelabuhan kan kunci utama. Kita dapat barang harga murah dari situ. Ya, saya langsung putar otak. Itulah celah duit dan peluang. Yang ketiga nih, kuliah, sama yang terakhir ngangon adik. Ngapain ade? Jadi cari duit untuk membesarkan adik. Kalau abangnya itu S1, ya adiknya harus S2. Wah, amin. Luar biasa ya. Luar biasa banget ya antara pekerjaan dan kuliah. Selanjutnya kakak Sagista yang paling cantik. Kalau gue sendiri sih nggak beda jauh ya dibanding kesibukan dengan kampus yang udah semester 3 selain itu. Dan informasi dikit nih, anjay. Jadi gue tuh juga di sini tuh sebagai wakil UKM dari dance, dan ini anak gue.
Ya. Keren ini anak gue. Selain itu di sini juga gue kan ngekos ya. Jadi ya you know lah ngekos, apalagi cewek punya tuntutan tersendiri. Ribet Kayak iya di rumah masak sendiri, nyuci sendiri. Jadi Apa sendiri gitu ya ya. harus benar-benar bagi waktu kuliah, UKM, kampus, tugas. Selain itu Sabtu Minggu pun gue diwajibin untuk balik. Kebetulan rumah gue di Bogor. Rumah Keren. Deket ya Bu ya. 2 jam naik motor kebetulan. Ya gue bolak-balik kebetulan juga naik motor gitu. Jadi gimana itu menempuh panasnya berapa kota ya? Berapa ya? 2 kota ya. Selain itu juga lumayan buat ambilin kalian kalau yang punya buat sakit ya. Ya kesibukan gue ya gitu-gitu aja sih. Belum ada yang signifikan banget. Wanita tangguh ya. Udah makasih. Udah naik motor kan ke Bogor? Iya, gue bolak-balik naik motor. Amor berarti anak motor. Masih anak motor. Kalau Raven gimana? Raven paling muda. Harusnya sih kayak paling gak sibuk ya, tapi berasanya sih mungkin karena penyesuaian ya. Kalau semester 1 kesibukan sekarang di kuliah, pasti fokusnya kuliah, UKM dance kayak tadi dibilang. Terus kesibukannya apa lagi ya? Paling banyak berkecamuk di tugas. Terus kan anak kos juga ya sama kayak Cisagis ya. Jadi di kos itu mesti bersih-bersih kadang. Ntar mesti masak sih enggak ya, tapi kadang gitu lah ngurus kos gitu. Tapi kebanyakan di kuliah dengan tugas-tugasnya yang padat. Terus di masa penyesuaian jadi ngerasanya lagi padat banget gitu. Udah mulai pusing ya? Iya, seperti yang dirasakan oleh kawan-kawan. Iya. Semester sekali. 1 padahal ya. Cukup berat dengan menjelang UAS ini gitu. Oh ya bener sih. Iya, berat banget. Lalu untuk alasan K2 ngambil kesibukan ini kenapa gitu? Alasan ngambil kesibukan ya. Alasan kenapa ngambil kesibukan sih karena itu something yang worth it kan. Maksudnya ya pengen nambah pengalaman ya kan. Terus gue inget nasihat dari guru SMA gue gitu loh. Dia bilang gini, kalau lu mau belajar time management yang baik, itu coba lu tambah kesibukan. Lu ambil organisasi, lu ambil tugas tanggung jawab, lu kerjain ini, lu kerjain ini. Ya tapi ya kata dia kan belajar buat itu ya. Ya ada ups and downs-nya juga di proses belajar itu. Tapi di situ ya belajar buat time management yang baik, dan di satu sisi juga mendapatkan pengalaman juga gitu loh. Jadi ya jalan situ time management jalan, terus satu sisi juga bisa dapat banyak pengalaman, bisa dapat banyak teman. Ya itu sih. Tapi menyenangkan kan? Ya Capek-capek dikit mah ya wajar. depends lah, mulai dari perspektif mana ya kan. Menyenangkan, nangis juga menyenangkan. Oh iya, nangis itu proses sebenarnya ya. Ada Gak apa-apa, sukanya ya. Nangis itu proses. Kalau Bang Raja kan sibuk banget nih. Iya nih. Kayak kan kenapa bisnis, gitu ambil kesibukan itu? Pertama itu karena tuntutan. Mungkin teman-teman 2020 atau teman-teman 2021 itu udah tahu kan. Terus dari tuntutan itu lahirlah yang namanya keterpaksaan. Saya terpaksa menjalani itu dan akhirnya menjadi kebiasaan. Saya dari situ belajar untuk menjadi orang. Karena selama ini tuh saya mengakui bahwa diri saya ini belum jadi orang. Masih jadi ular istilahnya. Waduh. Makanya saya Ular. berpatokan bahwa saya ini tuh sekarang berproses tapi berprogres. Seperti itu teman-teman. Keren. Dicatat. Prosesnya begitu. Keren. Tepuk tangan buat Oscar juga dong. Iya nih. Udah, sekian, terima kasih. Belum dong. Udah mau pulang? Enggak, belum, lanjut. Jadi Gimana kalau dari kesibukan ini gimana sih cara Kak Sagis ini ngatur waktunya iya, gitu? Kak Sagis kan padat banget Iya. nih, pulang pergi Serpong Bogor, menjadi anak motor. Kalau gue ngatur waktunya tuh ya seadanya tempat gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ada tugas yang mewajibkan gue begadang, ya mau nggak mau, dan mungkin karena gue juga punya insom, gue tetap begadang. Terus misalnya yang lain-lain yang kayak kesibukan untuk ngurus rumah, kayak ibu rumah tangga lah, calon-calon ya, itu kan anggap aja lo lagi belajar buat jadi seorang wanita karir. Jam kuliah lu tuh lu bisa anggap jadi jam kantor lu. Balik-balik tuh lu kan ngurus rumah, mungkin ngurus anak, sometimes nanti masa depan. Terus kalau buat bolak-balik itu mungkin tadinya sama kayak Raja, terpaksa, lama-lama terbiasa gitu gue buat bolak-balik. Jadi time management gue ya kayak gitu-gitu aja. Tapi Sagista cocok nih buat dibikin sinetron. Kan ada anak jalanin anak motor.
Boleh. Keren. Kalau anak motor, kalau anak jalanan ada pasangan. Gue kan gak ada. Oh, jadi mau dicariin gitu? Apa Butuh gimana? ya. Gimana, listeners? Gak boleh. Apa Instagramnya? Gak boleh. Oh, iya. Lagi setia. Salah. Salah ya. Jangan. Next. Enggak jadi. Waduh. Next. Tapi kalau cewek kan biasanya udah capek di kampus suka nangis gitu kan pas pulang. Terus kalau pulang juga harus misalnya kayak nyuci piring, jemur baju gitu-gitu. Itu pernah ada ngerasa capek banget gitu nggak? Kebetulan gue punya sesuatu yang spesial. Like, ya gue salah satu pejuang bisa dianggap. And then ya, jadi awal-awal saya emang nangis. Kayak gue capek, gue kok harus gini gitu. Ngerasa berat gitu Kerasa ya? berat. Terus lama-lama yang kayak, ya mungkin gue dapet dari ahli juga cara-caranya dan lain-lain. Kayak ya udah, emang hidup gue tuh harus gini. Hidup tuh kan berproses ya. Benar. Nggak cuma di tempat doang. Kalau lu di tempat doang lu nyaman, nanti maju-maju. kemana-mana. Jadi ya udah kalau lu mau nangis ya nangis aja gitu. Iya, tapi lu tetap harus lanjut setelah nangisnya itu. Jadi kayak gitu. It's okay to feel not okay. Tuh, Iya. tuh. Kalau mau nangis jangan ditahan gitu. Tapi tadi bener banget sih, kadang ngerasain kayak kenapa sih harus sampai kayak gini hidup gitu kan. Kayak ngapa sih harus ngalamin kayak banyak banget, ngapa harus sibuk banget gitu. Tapi at the end ya mesti nerima gitu. Yep, betul. Berasa sih banget, berasa. Semangat ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Bener. Ya, Ya benar. Itu benar dong. Iya kan? oke. Kan tetap menyerah, jangan semangat. Ya jangan. Jangan. Kalau Raven, pernah keteteran nggak? Kan masih semester 1 nih. Waduh. Pernah keteteran nggak? Kalau pernah tuh gimana cara ngatasinnya? Apakah harus begadang demi menyelesaikan tugas-tugas? Oke, jadi keteteran ya. Pernah keteteran apa enggak? Pasti pernah ya. Apalagi aku ngerasa aku pribadi orang yang sangat spontan. Enggak. Jadi aku tuh nggak bisa banget yang mesti kayak ngeplan dari kayak Senin sampai Jumat tuh mesti ngapain aja. Terus kayak dijalanin per hari gitu nggak bisa. Jadi mesti yang kayak ada depan mata kerjain, deket deadline kerjain. Jadi kayak spontan banget gitu. Terus misalnya kayak ada perlu presentasi gitu, aku nggak bisa yang kayak mesti di setting buat apa, enggak, aku kayak spontan banget. Jadi kalau namanya keteteran pasti, apalagi yang punya kebiasaannya kayak aku ya gitu. Jadi cara ngatasinnya gimana? Kan aku ngerasa buat semester 1 berarti aku masih penyesuaian ya, kayak baru-baru masuk. Benar. Jadi kayak masih coba belajar kayak seberapa padat sih jadwal aku, seberapa banyak hal yang harus aku lakuin, gimana cara aku manage itu kan masih aku coba-coba ya. Cuman kalau aku pribadi just believe that life goes on gitu. Kayak ya udah jalanin aja. Tapi kalau misalnya emang ada telat dikit ada apa ya udah belajar gitu. Tapi kalau misalnya emang depan mata ada tugas kerjain, ya pokoknya bawa santai aja gitu, ikutin alurnya. Jadi nggak usah dibawa-bawa stres gitu. Jadi mungkin yang spontan kayak aku bisa kayak gitu, jadi kayak nggak usah distresin banget, lanjutin aja ntar juga lewat, yang penting kelar gitu. Deadliner ya berarti. Deadline banget, penganut mati banget. Sama sih saya juga gitu ya. Nah, kan Kak Raja ini kan sibuk banget ya. Pernah nggak sih kayak gagal dalam manage waktu gitu? Kalau gagal dalam manage waktu sih gak pernah, cuman lebih kesalah ngambil keputusan. Harusnya kan saya kan seangkatan sama ketua himpunan kita nih, Jennifer sama Melisa sama Cornelius dan lain-lain. Angkatan 20 ya. Ya, tapi saya waktu itu lebih milih wes lah, mungkin emang ini jalannya. Saya waktu itu sempat pengen keluar dari Pradita ini. Cuman setelah banyak pertimbangan, kebetulan juga saya kuliah kan alhamdulillah gratis juga di sini, 0 rupiah. Jadi kan kesempatan emas gitu. Saya nggak mau nyanyiakan. Adapun kedepannya menjadi apa, ya yang di atas sudah menentukan. Seperti itu. Ya, Bang Dwight sendiri. Kalau Bang Dwight gimana ini? Banyak sih gagalnya sih. Like, boleh diceritain satu? sebenarnya gini ya, bisa nyambung dari yang pertanyaan Raven tadi ya, bagaimana kita set itu dia ya. Kalau dari gua kan sebenarnya itu set prioritasnya kan, apa nih yang Oh iya. mana nih yang harus dikerjain dulu kan, mana yang harus diatur dulu. Tapi kadang-kadang ada yang kita menganggap itu terlalu sepele, sehingga kelupaan. Atau enggak ternyata salah project, ternyata demand-nya besaran waktu yang harus kita spend buat buat hal tertentu, misalkan ngerjain
tugas gitu, tugas studio misalkan, ternyata itu butuh porsi waktu yang lebih besar. Iya pasti. Walaupun mungkin datanya masih agak panjang, tapi ternyata akhirnya pas baru sadar, lah sebanyak ini ternyata gitu loh, atau important ini gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang itu yang kalau dari gue sendiri itu gue miss gitu loh. Dan ya karena itu salah, itu kan salahnya gue kan. Iya. Itu kan artinya gue harus bertanggung jawab dong dengan itu dia kan. Gue harus Lu jahat. gue harus udah sampai mana tadi? Nggak, salah gue. Jadi gue tuh salah gitu loh. Dan bagi gue tuh gue harus menebus gitu loh kesalahan gue ya. Mau nggak mau waktu tidur dikurangin, waktu main dikurangin, harus bangun lebih pagi gitu loh. Tapi ya jangan lupakan waktu bersama nggak ada ntar deh. Apa tuh? Waktu bersama teman-teman ya kan. Dan keluarga Boleh, ya. karena teman-teman kita itu support system kita dalam segala sesuatu. Kirain mau ngomong bersama Tuhan. Bersama Tuhan ya. Ya ampun. Ya tapi ya bener juga. Maksudnya kadang-kadang kalau udah stres itu ya Iya kan? teman, Tuhan, banyak juga yang mensupport Kayaknya ada satu lagi deh. Selain temen dan Tuhan. ayam. Keluarga dong. Keluarganya belum. Oh ya ampun. Ih nggak dianggap ya keluarganya. Aduh. Gimana nih? Mama, papa, aku masih inget kok. Ya jadi uang jajannya dikurangin. Boleh. Jadi kan kayak Bang Doit bilang nih harus ada sesuatu yang dikorbanin gitu. Kalau dari siapa ya? Bisa dari Kak Sagis apa nih? Yang pulang pergi. Iya, Bogor Serpong. Jadi apa yang harus dikorbanin? Kira-kira ada nggak? Pasti ada dong. Yang harus dikorbanin ya. Mungkin tidurnya. Tidur sudah pasti harus dikorbanin ya. Berasa banget. Apalagi nih spoiler buat kalian nih. Semester 3 kalian bakal dapat nih ya sobat Plato juga nih dapat spoiler. Dengerin. Spoiler guys. Semester 3 kalian dapat gambar digital. Gamdik ya. Dan itu buat kayak bangunannya tuh gak cuma satu tapi kota, dan itu cukup membuat lo main stres. Tapi jalanin, soalnya lu kayak main game, cuma main gamenya tuh yang kayak gak ada waktu, gue masih punya tugas lain. Bukannya tapi gue asik. harus main game gitu. Iya itu asik, Game yang terpaksa. itu asik, tapi itu asik, percaya deh. Kayak itu game pertama yang akan gue tolak deh. Game-nya bukan buat healing. Bukan. Iya, tapi ya begitulah. Tapi seru kok. Mungkin yang gue korbanin yang pertama jam malam gue. Jadi mungkin begadang, dan kalau kepepet banget gue bakal ngorbanin hari pulang gue ke Bogor itu. Sabtu Minggu tuh gue nggak akan ke Bogor, tapi stay di kosan buat ngerjain semua tugas yang ada. Gitu. Berarti nggak ada libur dong? Hah? Kurang libur berarti ya? Liburnya libur tidur doang. Tidur tuh libur. Iya bener. Benar. Iya. Buat orang yang udah mulai ngerasain jadwal padat, tidur Itu libur. Libur terbaik. Iya. Karena kita tidak bisa diajak main karena kita tidur. Tapi kan ntar juga udah mau liburan kita. Iya, libur sebulan. Ya lumayan lah untuk mengganti jam tidur saya. Ya. Benar. Iya. Istirahat healing ya. Healing. Butuh healing. Hilang berujung hilang ya. Guys, jangan dong. Kalau Repen ini kan masih semester 1 ya. Kan tugas masih mungkin Nggak seberat yang Iya. lain lah gitu. We'll never know. Iya, kan gue bilang nggak seberat yang lain. apakah sering malas-malesan kan ngajarin tugasnya atau gimana? Oke, jadi pertanyaannya kan Awas ditonton dosen ya. Aduh, Awas ditonton dosen. Halo Pak, Bu. enggak. Jadi malas-malasan apa enggak ngerjain tugasnya? Iya. Sebagai jujur kita semua pasti maunya yang terbaik dong. Kayak kita pasti usahain maksimal ya Iya, di setiap benar, tugas. Dan yang aku rasa aku lakuin pun gitu, walaupun spontan, aku ngerasa kayak ketika aku tugas, kayak tadi Kak Duit bilang bener banget, ketika kita kayak udah set porsi jam berapa buat tugas ini, itu kan walaupun aku spontan ada juga dong, misalnya kayak oh ini datanya jam 12, sekarang kebetulan udah jam 6, aku butuh kayak 3 jam buat ngerjain tugas, kelar jam 9 dong, baiknya gitu harusnya kan. Tapi kadang kala tugas itu melebihi porsi yang kita taruh gitu. Tiba-tiba butuh 4 jam atau 5 jam mungkin karena kita yang mikir kelamaan atau sebagainya macamnya gitu. Jadi malas-malasan. Jadi ketika hal gitu terjadi ya kadang-kadang kan kalau udah mulai mepet baru ya gak semaksimal biasanya. Cuman kalau kita yang malas-malasan apa enggak sih enggak. Udah pasti di setiap tugas usahain yang maksimal gitu. Cuman ya kalau misalnya emang ada mepet atau sebagainya macamnya itu urusan antara. Tuh. Tetap maksimal ya kalau Iya, nggak boleh deadliner ya. Iya. Kalau gue boleh nambahin gak ya? Boleh. Dari sisi gue tuh, misalkan kita tuh
walaupun kita set porsi ya, tapi biar kita bisa males-malesan tuh jangan menjadi deadlineer. Itu kalau dari gua. Iya. Gua agak nggak deadlineer orangnya, jadi gua kerjain di awal supaya spare waktu gua kan banyak. Biar bisa mas-masan dulu Biar ya. bisa Iya, ya gua juga bersusah-susah dulu, Iya. bersenang-senang kemudian kan. Orang diputar bersenang-senang dulu, bersusah-susah kemudian Iya. gitu loh. Sering terjadi. Ya, Terjadi. akhirnya SKS. misalkan kalau misalkan gue, tapi ini kutip dari ada dosen yang ngasih ngasih ide sih, inspirasi ke gue. Gimana? Misalkan karena kita punya spare waktu yang banyak kan, jadi kadang-kadang kan kalau ngerjain lama-lama kan mentok. Ya udah ditinggalin dulu, terus habis itu sambung lagi. Dengan ada spare waktu yang banyak, ya mentok-mentok. Kalau misalkan mentok gitu, ya masih punya waktu yang banyak buat ngerjain lagi. Karena kan butuh di recharge juga gitu, buat nyari inspirasi gitu. Ya benar. Jangan kebanyakan Misalnya- leha-leha. Tapi jangan kebanyakan leha-leha. Benar. Ini kan pasti kan kalau kan misal deadline panjang nih, pasti kan kayak ada gangguan lah. Berarti kayak teman ngajak nongkrong Ya, atau distraksi main, gitu iya, lah. distraksi. Oh, kalau ngajak lagi nongkrong gangguan. Oke, Gue gak diajak lagi. Oh, lu gak mau diajak nongkrong, Ji? Iya, Nggak enggak gitu besok dong. gak ngajak lagi. Tahu gue. Enggak, maksudnya kayak mengganggu waktu buat mengerjakan gitu kan. Bimbang Gimana gitu sih? ya. Aduh, gue mau nugas apa mau main ya gitu. Jadi Kan- gimana kan cara bilang- ngatasinnya? Hidup masa muda tuh hanya sekali, tapi kan buat Kuliah juga cuma kuliah sekali kan. Ya sambil quality time sambil ngerjain tugas dong. Kuncinya Iya kan? satu, lu nongkrong bawa laptop Iya. Ah, bareng. Ya gimana ya? Sambil quality time sambil ngerjain tugas. Tapi tadi ngerasain banget tuh ya kayak Kak Dut bilang, apalagi kita kan PWK saya survei ya. Oh. Jadi Ya. quality time sambil ngerjain Oh tugas. iya iya. Ayo. Kita pasti pernah ngerasain dong namanya survei setengah jalan-jalan. Kadang bukan setengah. Bisa jadi 90 main 10%. Jangan. Pernah terjadi tapi jangan diulangi. Tapi kadang gitu kayak kemarin aja semester 1 kita ya. Itu kita buat survei RTH kita ke Kebun Raya Bogor. Jadi sambil ke situ sambil have fun, sambil peroleh data. Jadi kayak tadi Kak Doi bilang sambil quality time sambil tugas gitu. Kalau di PWK pasti sering terjadi. Kalau aku ke Cikupa guys, survei sampai Cikupa. Bagus. Atau enggak set priorities juga. Ya benar. Main kan bisa sering-sering, tugas kan Tugas sekali- juga banyak. sekali seumur semester. Sekali Iya. seumur semester. Kalau ngulang semester tuh gimana? Jangan. Ya 2 kali seumur semester dong. Ya nambah terus dong kalau ngulang. Makanya jangan. Jangan sampai ngulang, jangan sampai ngulang. Ya kan? Kalau Bang Raja Ah, pernah capek nggak? Apa? capeknya di awal. Capeknya di awal. Tadi kan bilang kan terpaksa ya kan. Sekarang kan jadi terbiasa. Sebenarnya tuh saya ini tipikal karakter yang sama kayak kalian gitu. Cuman kan saya begini karena sebuah keadaan. Kalau boleh share sedikit, saya itu tidur tuh cuma 3 jam. Itu jam 12 atau nggak jam 1 itu. Terus bangun lagi tuh jam 3. Jam 3 itu udah mulai bersihin lapak ya kan ya. Kan ada orang juga di situ, terus ngitung pemasukan. Terus sholat subuh, habis sholat subuh langsung ke Tangerang nganterin adik sekolah di dekat rumahnya Mas siapa Haji. Iya. Nah, di Perum. Terus habis dari situ langsung ke sini. Kadang juga suka tidur kalau bawa mobil, tidur di parkiran nih, tidur di mobil. Menggunakan waktu untuk tidur ya, berarti ya. Disempet-sempetin. Hebat. Rumahnya di mana, Bang? Apa? Rumahnya jauh. Rumah pribadi. Ya maksudnya yang kayak kan tadi kan katanya Rumah orang tua mobil. ada di Perum. Nah, kalau rumah pribadi di Parung. Parung Bogor. Deket dong. Ya nggak ada dekat juga sih. Jauh dong. Rumah pribadi buat nanti calon bojo. Oh, masa depan. Ini ya, time management ya. Kita udah harus bisa plan juga, manage waktu ke depan juga gitu. Ini keren loh. Gak Ini cuma keren yang banget. yang minggu ini, minggu depan enggak, tapi Iya, tahun-tahun masa ke depan. 5 tahun depan, 10 tahun ke depan. rencana jangka panjang. Iya. Kalau kalian pusingnya pusing tugas, saya pusingnya cicilan KPR. Clever banget ya. Kan udah KPR. Keren. Berarti yang tiap hari bolak-balik itu ke yang Bogor itu, Kak? Apa? Ya maksudnya kan tadi katanya pagi bersihin lapak, berangkat kan. Karena kalau untuk 24 jam sih lebih cenderung ke Jakarta Utara pelabuhan. Oh, rumah aku di Yakut tuh. Di mana Sama. Fluid? Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gue jauh ya. Ya, kalau kita kan Jauh banget. Buset. kalau situ kan masih dapat air bersih. Kalau kita ke krisis air bersih Di Pluit ya? di daerah pelabuhan kan susah air bersih seperti itu. Nah tapi quote of the day yang gue kebayang loh, kalau kalian pusing tugas, gue pusing ngurusin KPR.
gimana ya time management kita tuh gimana tuh biar kita bisa make it better gitu dengan time management kita gitu. Bisa ngatur lebih baik lagi. Maksudnya kan kita kan belajar tuh. Tapi gimana biar kita bisa improve gitu loh. Bagaimana gimana? Siapa Repan? Gimana ya? Dari Coba Ray. gimana cara improve time management nih? Kalau dari aku terus coba what's best for you. Kayak aku bilang tadi kan aku spontan deadlineer. But is it always a good thing? No. Jadi aku ngerasa kayak belakangan udah mulai keteteran kan. Jadi teman-teman kalau aku ini pribadi semester 1 udah mendekati UAS. Ini kan udah mulai akhir tahun ya. Dan itu keteterannya dan ngerasa padatnya itu berasa banget. Sampai mau ngomong capek fisik iya, capek mental agak gitu kan. Jadi mulai nyoba lagi kayak aku bisa gak sih kalau terus-menerus deadlineer gini, terus-menerus spontan gini tuh mungkin nggak bisa gitu. Jadi aku ngerasa kayak I'm always trying what's best for me. Jadi sekarang aku lagi nyoba lagi kayak kalau aku ada tugas depan mata atau project, aku mau ngejain duluan kayak tadi Kak Doik ngomong, and I'm trying that kayak for the time being. Jadi aku mungkin sedang mencoba-coba. Jadi bagi aku sih kayak gitu. Lihat apa yang bagus buat kita sendiri gitu dengan gaya hidup kita, dengan cara hidup kita, karakter kita dan keadaan. Gimana sih yang paling baik gitu? Siapa tahu emang ada yang nggak baik kalau misalnya pakai teknik kakak, misalnya emang dia lebih bagus kalau kerjanya gimana ya? Misalnya spontan hasilnya lebih bagus kan ada orang kayak gitu kan. Jadi Iya. selalu cobalah kayak coba-coba teknik gitu. Apa yang lebih baik untuk kita? Oh, kok Dwight gimana? Ini tekniknya bukan dari purely punya gua sih, tapi ini sebenarnya gua tiru dari ayang gua sih sebenarnya sih. Wah iya. Dia tuh Tipe-tipe manusia bucin disebut. Senggol. gini ya, kalau misalkan lihat dia tuh, dan gue sangat appreciate kalau lihat dia itu. Dia itu semuanya itu di reminder, semua itu ada to do listnya. Jadi ya mungkin itu bisa helpful juga dan ya sebagian dari kita di sini kenal yang gue lihat hasil performance-nya dia kan itu selalu outputnya dia kan selalu bagus kan. Dan itu sangat mendukung aja gitu loh. Jadi mungkin helpful tips ya bisa dibuat list, to do notes gitu loh, reminder gitu loh. Even bahkan udah hal personal. Oke lanjut. Udah nungguin saya ya. Kalau Nih tipe-tipe yang bucin apa nih? Ya, gimana? kalau Kasagis gimana? Improvis. Gak beda jauh. Mungkin yang kayak gak bisa bohong sih. Gue banyak banget keteteran yang kadang tugas gue numpuk tapi gue harus ngawas nih dance gitu. Gue mau gak mau harus ngelepas dance-nya ini, ngawasnya ini untuk tugas. Mungkin kedepannya gue juga jujur nih merasa sedikit bersalah karena gue merasa sedikit melepas tanggung jawab gue ke anak-anak gue ini yang harusnya Emang. Aduh. Waduh, gimana sih Repan? Gimana nih? Waduh. Diapain ini? itu. Waduh. Ya. Jadi gue karena merasa sedikit bersalah juga, mungkin next time gue bakal mau nggak mau ya bawa kerjaan gue sambil ngeliatin mereka gitu, cari cara lah gitu biar gue bisa ngerjain keduanya gitu. Oh iya benar. Ya kalau misalnya gue wajib balik nih ke Bogor tapi tugas gue numpuk, mau nggak mau tugasnya gue yang di sini gue bawa ke Bogor juga gitu. Ya. Karena dua-duanya tanggung jawab kan. Walaupun gue capek di jalan, orang sama-sama harusnya ngerjainnya di rumah bisa sambil rebahan, ini ngerjainnya sambil ngeliatin anak-anak nari, gak mau diem gitu ya, tapi lucu. Lucu. Iya, itu hiburan tersendiri. Iya. Iya udah Emang lucu lucu ya? banget. Lucu banget kan. Iya. Iya. Ya. Jadi gue nyari cara buat kalau bisa dua kerjaan itu gue kerjain satu tempat gitu. Kalau gue gitu. Multitasking berarti ya. Oh iya. Mau Ya, ya. nggak mau. Mau nggak mau. Tapi harus selesai ya. Iya, makanya mau nggak mau. Terakhir mungkin ya. Sebagai Jadi gini. penutupan. Ada yang punya ayang tidak? Aduh. Jelek banget. Kalau punya ayang kan pasti waktu sama ayang juga harus ada gitu, harus ada waktu yang di-spend sama ayang juga. Itu gimana tuh cara ngatur waktunya? Apa, porsi saya? waktu ayang ya. Siapa yang punya ayang? Ini berdua ini. Oh, kita laki kita harus keras. Aduh. Jadi kalau misalnya nggak mau ngikutin cara kita ya cari yang lain kan begitu loh. Wah. Gampang banget ya. Gimana ya? Nah, maksudnya Sebagai cewek, masping ya dikit. Iya. mainnya tuh dikurangin porsinya. Karena kan usia sekarang tuh ya emang masih bermain, cuman
cobalah untuk berpikir, kan kita kan planner ya, masa kita nata kota aja bisa tapi nata kehidupan nggak bisa kan, seperti itu. Wow, Keren. Deep dalam. PWKH, Rencana Wilayah Kota dan Kehidupan. Weh. Keren. PWKK dong itu. Iya. Oh iya. Satu hati, bahkan gue langsung gini. Gue kira. Dilanjut. Ya, maaf. Apa nih? Sayang sekali untuk waktu. Oke. Ya waktunya habis guys. Ganti gak sih? Lo masih seru nih. Gimana sih? Ini lagi Internal aja boleh gak internal aja? Ini lagi puncak-puncaknya nih. Ya gimana dong? Oke. Tambahin aja bang. Oh tuh. Nggak bisa ini. Gimana skrip yang belakang nih? Saya masih ada yang belum Ya. makan nih. Oh iya. Maaf. But thank you for the opportunity loh. Iya, Thank you makasih, buat Thank you. Mungkin ngobrolin ayahnya bisa next time ya. Berarti tune in Saat next episode. gua kayak kita berdua punya ayang mungkin. Ya, betul. Mungkin saat kita berdua punya Berarti ayang mau kita bisa diundang ngomong lagi. ayang. Ya, kalau punya ayang. Boleh lah. Kalau belum Oh boleh. Kalau belum juga bisa diundang guys. bisa. Jadi apa konsul masalah gitu? Apa gimana? Kita lihat nanti ya, teman-teman. Ya, gimana nanti deh. sampai di waktu yang ke depan ya, kita lihat dulu. Oke, Sobat Plato, jangan lupa datang ke nikahan saya. Weh. Wow. Jangan lupa. Enggak, masih lama. Amin. Amin deh. Amin. Terima Sekian. kasih untuk waktunya. Pada episode Terima kasih. Plato kali ini. Makasih juga Bye-bye. hostnya. Thank you buat host. Tepuk tangan dong buat hostnya dong. Thank you buat Nabila. Thank you buat Aji. Terima kasih arigato. Kamsahamnida. Spasiba. Jangan lupa like, subscribe, dan kawan-kawan. Masuk PWK dong.